Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kepada KM dan pengurus Masjid Rawdatul Jannah yang Allah muliakan, segenap jamaah salat maghrib yang amat sangat Allah cintai, kita lanjutkan tadabbur kita. Sekarang ayat yang ke-62, 63 dan 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka bersedih hati. Jamaah yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir mengutip riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ayat ini berkaitan dengan turunnya, berkaitan dengan sahabat Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi. Ketika beliau sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW tentang sahabat Salman, yaitu orang-orang Sabi'in ya. Sabi'in itu banyak pendapat, antara lain mereka adalah Ta'ifun minal Yahud wal Nasara, kelompok dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada lagi berpendapat bahwa Sabi'in ini adalah penyembah api atau majusi seperti sahabat Salman. Ada lagi Sabi'in itu yang berpendapat adalah mereka orang-orang yang mempercayai adanya Allah, tetapi mereka juga mempercayai misalnya pengaruh bintang-bintang. Nah, ketika sahabat Salman membicarakan tentang sahabat-sahabat beliau, Rasulullah SAW mengatakan kulluhum finnar ya Salman. Mereka itu di neraka, kata Rasulullah SAW. Maka sahabat Salman terheran-heran, kok bisa di neraka? Nah, maka penjelasannya kemudian bahwa fatratun Nabi, jadi ketika masa Nabi Musa itu semua orang harus beriman kepada kerasulan Nabi Musa, kira-kira begitu. Nggak boleh kemudian mengambil syariat dan mempercayai kerasulan di atasnya Nabi Musa. Masanya sudah selesai. Ketika Nabi Musa selesai, lalu diangkatlah Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul. Semua umat Nabi Musa kudu bin wajib ngikutin syariat Nabi Isa dan mengimani kerasulan Nabi Isa. Begitu. Nabi Isa selesai kira-kira 600 tahun, diangkatlah Nabi Muhammad SAW.
Maka ketika sudah Nabi diangkat menjadi Rasul, semua umat kudu bin wajib mengimani kerasulan Nabi Muhammad dan ikut syariat Nabi Muhammad. Kalau ada orang Yahudi yang model kayak gini, Yahudi itu dari kata Yehuda, diambil dari anak tertua Nabi Yakub, ya, itu namanya Yehuda. Kalau Nasrani dari kata Nasr, karena Nabi Isa pernah mengatakan man ansari ilallah, siapa yang menjadi penolong agama Allah? Qalu nahnu ansarullah, kata orang-orang Hawariyun, sahabat Nabi Isa, kami penolong agama Allah. Maka namanya agamanya Nasrani dari kata Nasr. Yang kedua pendapatnya Nasrani itu dari kata Nazaret, yaitu satu daerah di Palestina. Jadi kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin hidup di zaman Nabi Muhammad, mereka mengimani kerasulannya Nabi Muhammad dan melaksanakan syariatnya Nabi Muhammad, masuk surga. Pahalanya mengalir terus menerus, maksudnya begitu. Ya. Tiba-tiba orang liberal bilang semua masuk surga, lah enak amat. Sampai tega-teganya mereka bilang semua agama benar. La ilaha illallah. Dibayar berapa ngomong gitu? Lah kalau semua agama benar, semua masuk surga, mending saya pensiun jadi orang Islam. Mendingan yang seminggu sekali ibadahnya, pakai jas wangi. Di surat Al-Imran 85 tegas Allah menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Allah menegaskan, ini ayat Muhammad kagak usah ditafsirin, nama yang jelimet-jelimet juga bocah juga ngerti. Siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah, lanas bin itu adalah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kagak bakalan diterima sama Allah. Wahua yang ngeyel di akhirat nanti minal khosirin, mereka adalah orang-orang yang khosir, maknanya al-halik, maknanya adalah binasa, maknanya ya kafir. Di 19-nya Al-Imran tegas lagi Allah bilang, inna dina indallahil Islam. Ada inna, ya, harfut taukid. Maksudnya kalau bahasa kita mah jangan main-main nih, kata Allah. Allah udah bilang jangan main-main nih. Agama yang aku akui, kata Allah, yang saya akui, kata Allah, Islam doa. Maka orang Yahudi yang sekarang hidup, orang Nasrani yang sekarang hidup, orang Sobiin yang sekarang hidup, orang apa kek? Pokoknya selain, kan begini Pak, ini kadang-kadang suka pada rada-rada malu. Definisi kafir tuh gampang banget, sederhana banget. Lah bocah TK juga bisa. Apa definisi kafir? Tidak mau berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu doang definisinya. Merek mah terserah, mau hucu ke, mau apa ke, yang penting ente nggak mau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, ente kafir. Apa konsekuensinya? Ya mohon maaf, ente neraka selama-lamanya. Ya walaupun mohon maaf Pak, orang di luar juga nganggap kita orang kafir. Ya terserah, apa-apa, saling menghargai saja, kita terima. Ya kan saya pernah cerita Pak, saya bilang ribut ya, kamu kan orang Nasrani, betul Pak Gubernur, kok kamu mau ikut mata kuliah agama Islam? Emang gak rugi? Enggak, saya mah ikut aja pelajaran Bapak, katanya, mata kuliah Bapak. Toh nggak ada larangan kan? Memang nggak ada, kampus nggak melarang. Tapi sebenarnya yang ideal ente ikut saja aktif di kegiatan agama ente di gereja, nanti nilainya serahkan ke saya. Enggak lah, sama ikut mata kuliah Bapak aja. Lah Pak,
Begitu ujian akhir semester, dia yang nilainya A plus lagi. Lah saya harus adil. Padahal dia non muslim, tapi nilainya paling tinggi. Dalam hati saya, waduh, jangan-jangan nih bocah bakal jadi dapat hidayah ini. Saya deketin, saya ngomong, ente salut saya Pak ente, saya bilang, saya sebagai dosen saya harus menghargai ente orang pinter. Cuman begini Bu, tolong ente ngomong sama saya jujur. Apa Pak? Kamu memandang saya itu bagaimana? Saya kan orang Islam nih. Oh maaf Pak, memang orangnya juga, emang anaknya juga terus to the point, dan orangnya nggak pakai jelimet-jelimet. Mohon maaf Pak, Bapak itu di mata saya itu domba tersesat Pak. Bujuk kuning, saya bilang. Saya mau ngajak dia, saya bilang saya domba tersesat. Tapi saya hormati, cakep sih bilang. Silahkan keyakinan Anda seperti itu. Jadi di luar sana juga harus kita hormati kalau mereka menganggap kita justru yang tersesat. Lain ada orang Islam bilang semua sama. Belum makan rengginang dia kayaknya tuh, orang model kayak gini. Harus kasih toples rengginang model ini. Anak kiai lagi. Jadi yang dimaksud ayat ini orang Yahudi yang hidup di zaman sekarang nih, zaman Nabi Muhammad, orang Nasrani, orang Sobiin, atau orang apa aja, yang penting mengimani Allah, mengimani kenabian kerasulan Nabi Muhammad, ya include automatically mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dia mukmin. Enggak mau, ya mohon maaf, ente bukan orang beriman. Begitu sederhana. Kagak usah diputar-putar. Akidah itu sederhana, nggak bisa jelimet-jelimet lah. Tapi kan dibayar berapa sih? Tapi akidah ini bukan masalah fikih. Kalau fikih mah boleh pendapat 10 juga boleh, nggak cukup 4. Imam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, 10 boleh, 20 juga boleh kalau fikih mah. Kalau tauhid, akidah, iman, jangan main-main itu. Tegas tadi Allah mengatakan. Ini pada tegang semua ini ya. Jadi takut saya ini. Ada intang apa? Silakan. Ada Pak Dokter ya, Dokter Soleh luar biasa. Ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji, kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguh-teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ini ayat saking keselnya Allah sama orang Bani Israel, anaknya Nabi Yakub ya, bin Ishak bin Ibrahim, saking bangornya mereka, saking gak bersyukurnya mereka, dikasih kenikmatan bertubi-tubi luar biasa, tetap baik, gak mau bersyukur, gak mau terima. Sampai Nabi Musa dapat wahyu kitab Taurat, malah bilang kami pengen lihat Tuhan secara langsung. Disambar geledek mereka pada gosong, dihidupin lagi, nggak terima juga. Lalu apa ujungnya? Allah akhirnya bikin perjanjian dengan mereka. Perjanjiannya nggak main-main Pak. Ini udah saking bangornya ini. Kayak mohon maaf, kita punya anak nih namanya 3, yang 2 mah bener dah. Ini yang 1 ampun, orang beres-beres. Apa jadi masalah? Akhirnya kita sebagai orang tahu, pokoknya kita bikin perjanjian. Allah bikin perjanjian. Perjanjiannya apa? Sampai-sampai Allah nyuruh malaikat cabut gunung Tur Sina. Dicabut Pak gunung Tur Sina itu. Lalu diletakkan di atas kepala-kepala mereka itu. Untuk apa? Bikin perjanjian. Kalian mengikuti kitab Tauratnya Nabi Musa apa tidak? Kalau kalian mengikuti, kami tidak akan timpakan, kata Allah. Itu Bukit Tur Sinai. Kalau kita namanya sekarang itu namanya Sinai ya. Namanya sebetulnya bukitnya Tur, tapi di Sinai atau Sinai itu di sebelah utara Mesir. Mesir itu kalau dari Cikokol, Ngulon dah ke bandara.
Jadi sampai dicabut itu, saking Allah gemesnya sama Bani Israel. Bikin perjanjian, mau ngikut nggak syariatnya Nabi Musa? Kita Taurat. Akhirnya mereka bilang apa? Orang-orang Bani Israel, ya sudah kami ngikut, tapi terpaksa, nggak sesuai dengan hatinya, karena diancam tadi bakal ditimpa gunung. Ya orang Bani Israel kan pinter licik. Akhirnya mereka, ya udah dah, kami ikut Tuhan katanya, ikut syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi perjanjiannya seperti itu, sampai seperti itu Allah berbikin perjanjian. Kemudian ayat 63-nya, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kemudian setelah itu kamu berpaling, habis janji. Habis janji sama Allah bakal ngikutin kitab Tauratnya Nabi Musa sampai dicabut gunung sama Allah buat nakut-nakutin mereka. Rupanya cuman di bibir saja. Allah bilang apa mereka? Tawallaitum. Mereka mengingkari janji rupanya. Makanya mohon maaf Pak, itu sampai gudeg Saryawan di Palestina, Israel bikin perjanjian sampai gudeg Saryawan nggak bakal bener. Ya. Lah bagaimana bener? Tuhan aja diledekin, Allah aja diingkarin, lah bagaimana orang? Bani Israel Pak. Makanya satu-satunya komponen umat Islam di Palestina yang paham Quran itu Hamas doang. Hamas bukannya nggak mau bikin perjanjian, tapi jadi dari zaman Ki Benen sampai Ki Miun nggak pernah beres perjanjian. Yang memfasilitasi lah dia juga. Yahudi kan mereknya banyak, bisa Amerika, bisa Rusia, bisa Inggris, lah dia juga. Ya dulu sih Pak Yasir Arafat dibohongin mulu, kasih sampai meninggal tuh beliau, sampai nggak nikah beliau sampai tua ya mikirin Palestina. Ya dikelecehin mulu. Ya, adapun Hamas nggak mau terima, nggak mau, udah ngerti Quran Hamas itu. Kan kemarin saya bilang anak-anak Hamas itu remajanya kalau ditanya cita-cita 3 ya, mati syahid, hafal 30 juz, bebasin Al-Aqsa. Tapi apa yang terjadi? Namanya juga dunia kali ya. Arab Saudi, negara-negara Teluk itu malah, dan Mesir malah menganggap bahwa Hamas itu teroris. Aduh, payah puyeng kepala saya ini. Kayak di Indonesia persis Pak, yang lurus-lurus dicap macem-macem, tapi yang cara beragamanya yang ritual doang, yang paling disukai Belanda dulu. Langgonggong kita kan dulu disuruh ngapalin Yasin doang dulu, nggak boleh belajar tafsir. Ntar pinter kalau ya tafsir. Tapi yang penting ibadah ritual paling disukai Belanda. Ya sama lah, sejarah itu sama, sekarang juga sama. Pokoknya dimanapun negara yang cara beragamanya model yang ritual itu paling disukai orang-orang kafir, orang-orang munafik. Makanya saya pernah ada WA ngomong begini Pak, Hamas, Ikhwan Muslimin dan sebagainya produk gagal, termasuk FPI disebut. Saya jawab langsung, iyalah gagal, karena yang sukses mah cara beragama Anda yang memotong-motong ajaran Islam yang disukai orang-orang kafir, ya ente berhasil terus kasih gula-gula, marah saja begitu. Padahal ustaz juga, rasain lu saya bilang, ente sih. Ya. Jadi begini Pak, kan Allah sudah mengingatkan ya di dalam Al-Quran itu, apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din fama jazaa ya umayyaf aludalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya thumma yuraduna ila asyaddil ada. Apa kalian akan beriman kepada sebagian isi Quran yang sebagainya ditolak, kata lu begitu?
85 Al-Baqarah tuh. Kalau kalian begitu kata Allah, pemahaman beragama kalian begitu, maka kalian aku hinakan di dunia ini walaupun dipuja-puja manusia. Nggak apa-apa. Yang namanya ahli surga itu kadang-kadang sendirian dicaci maki biasa. Nabi Muhammad itu dicaci maki, dikasih kotoran, diembargo ekonomi, dikasih gelar-gelar tukang sihir, dukun, wah luar biasa. Kadang-kadang begitu. Tapi yang namanya orang mulia menurut Allah ya tetap mulia sampai hari kiamat, tetap mulia. Sama tokoh-tokoh agama juga begitu. Tokoh-tokoh agama yang disukai orang-orang yang tadi cara beragamanya yang sepotong-sepotong, ya mereka mungkin bahagia di dunia sebentar, tapi nanti di akhirnya disiksa pertama kali sebelum orang-orang musyrik, bahkan orang alim yang seperti itu. Ini kok jadi tegang begini saya ya? Belum ngeteh ini kan. Jadi jemaah yang saya muliakan, orang Yahudi ini kemudian setelah ada perjanjian yang dramatis sampai dicabut masih berpaling juga. Emang dasar Bani Israel, kurang jahe, kurang gula, kurang ketumbar, kurang micin, ya, kurang kecap sekaligus. Jadi kata Allah di sini, kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maksudnya apa? Tetap dikasih kesempatan. Kan sampai mereka kemudian di Palestina yang kesasar 40 tahun itu kan juga tetap diberi kesempatan. Jadi Allah sayang luar biasa sama Bani Israel ini. Cuman yang disayang nggak tahu terima kasih. Apalagi Allah, kita aja manusia kalau orang kita bantuin, kita kasih, tapi dia kagak terima kasih kan itu gede juga Pak ya. Wopitas juga lu. Allah juga yang maha segala-galanya, maha jabbar, maha kohar, maha aziz. Keselnya seperti marahnya luar biasa banyak. Cuman rahmatnya Allah menutup itu semuanya. Sampai ayeuna kata Abadana, sampai hari ini mereka tetap diberi kesempatan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Malah dirubah kitabnya, bikin namanya Talmud kitab mereka itu. Lalu kemudian menganggap bahwa Nabi Muhammad itu bukan nasab dari para nabi dan rasul. Ya mungkin udah sejarahnya kali begitu ya. Makanya kalau saya ditanya, kenapa sih di Palestina kagak beres-beres? Lah kalau Palestina beres, kiamat kagak jadi. Saya bilang panitianya gagal. Nanti kiamat itu kan muaranya di sono semua. Dajjal nanti dibunuh di sono, di Syam ya. Nabi Isa juga turun di sono. Itu pasukan muslim yang berbaju hitam juga nanti di sana. Imam Mahdi juga dekat sana. Makanya di surat Al-Isra itu subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di sana itu diberkahi. Mana diberkahi bukan cuman ya makanan, enggak, namanya berkah itu ziyadatul khair. Kalau pengen kebaikan yang luar biasa maksimal, datang ke sana, ke Syam, ke Timur Tengah. Karena di sana lah satu-satunya medan jihad sekarang. Indonesia nggak boleh ngebom, itu harus fisabilillah, jangan di jalan Tamrin. Teroris ngawur lagi ini baik. Kalau ente mau berantem sono, belain orang Palestina. No, di sono medan jihad yang sebenarnya. Di sini mah bukan negara perang, bukan negara yang ada diserang oleh orang-orang kafir. Sono medannya. Tapi nggak usah minta izin mau perang ke sono, izin aja mau dagang di sono ya. Karena di sana juga segala ininya berbeda dengan di sini. Bahkan saya pernah dapat cerita, ada orang Indonesia di Indonesia semangat pengen bantuin jihad di sana. Begitu di sono kerokan pak masuk angin, ngeribet-ribetin orang sono baik. Makanya bawa jahe kalau sono. Lah di sono mah fisiknya luar biasa ditempa tiap hari. Lah di sini kan kagak. Nih, makanya kudu dipersiapin di sana. Jadi kesimpulannya, pelajarannya adalah kalau Allah ngasih nikmat, idza kana yazidu ta'a fa yazidu idza kana yazidu ni'am fa yazidu ta'a. Itu prinsip orang bersyukur. Kalau Allah ngasih nikmat, tambahin dong rasa syukurnya sehingga Allah yang ngasih nikmat senang. Jangan kayak orang Bani Israil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.